Perkenalkan, saya Vivi Paramita Burismanjuntak dengan NIM 2305127517. Di sini saya akan menjelaskan psikologi sebagai landasan pendidikan. Pentingnya memahami psikologi. Psikologi perkembangan menjadi kajian yang penting dalam rangka memahami proses perkembangan peserta didik. Psikologi pengajaran berupaya mengkaji perilaku orang yang terlibat dalam proses pembelajaran, yaitu guru dan siswa. Perilaku guru dan siswa memiliki relasi, yakni perilaku guru akan menentukan perilaku siswanya. Sehingga dalam perkembangan jiwa dan jasmani inilah seharusnya anak-anak belajar. Sebab pada masa ini mereka sangat peka terhadap rangsangan-rangsangan dari luar untuk mempelajari suatu hal yang berkaitan dengan kehidupan secara konkret, yang dimana dapat kita contohkan seorang guru menyadari bahwa salah satu siswanya itu mudah bosan saat mendengarkan ceramah. Maka guru menggunakan metode bermain peran agar siswa tersebut lebih aktif dan bersemangat saat belajar. Psikologi perkembangan. Perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Ada 3 pendekatan perkembangan, yaitu pendekatan pentahapan, pengembangan melalui tahapan-tahapan tertentu dengan ciri-ciri khusus. 2. Pendekatan diferensial. Pada perkembangan ini, setiap individu memiliki persamaan dan perbedaan dari masing-masing individu. 3. Pendekatan ipsatif. Pada pendekatan ini, ia melihat dari karakteristik perkembangan secara individual. Psikologi belajar. Belajar merupakan perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil pengalaman dan bukan hasil dari perkembangan. Belajar juga melibatkan 3 hal, yaitu yang pertama adanya perubahan tingkah laku, yang kedua sifat perubahannya relatif permanen, dan yang ketiga perubahan tersebut disebabkan oleh interaksi dengan lingkungan, bukan oleh proses kedewasaan ataupun perubahan-perubahan kondisi fisik yang temporer sifatnya. Nah, pada contoh psikologi belajar ini, siswa yang dulunya takut berbicara di depan kelas menjadi percaya diri setelah sering diberikan latihan presentasi dan mendapatkan umpan balik positif dari guru. Aliran psikologi belajar. Yang pertama, ada psikologi behavioristik yang menjelaskan belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Nah, contohnya itu guru memberikan hadiah setiap kali siswa menjawab benar sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Yang kedua, ada psikologi humanistik yang memandang belajar adalah proses dan upaya memanusiakan manusia. Pada aliran ini dapat dicontohkan guru mengizinkan siswa memilih tema proyek yang sesuai dengan minatnya agar mereka merasa dihargai. Yang ketiga, ada psikologi kognitif, yang dimana belajar menurut psikologi kognitif ini adalah penguasaan pengetahuan dalam keterampilan yang diperoleh oleh seseorang dari proses pembelajaran. Nah, contohnya itu guru mengajak siswa menganalisis sebab atau akibat suatu peristiwa daripada hanya menghafal faktanya saja. Psikologi sosial. Psikologi sosial adalah psikologi yang mempelajari kejiwaan seseorang di masyarakat yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Contohnya itu, guru memperhatikan bahwa siswa dari lingkungannya yang kurang mendukung belajar diberikan bimbingan tambahan agar memiliki kesempatan belajar yang sama dengan siswa lainnya. Berkembangnya kasih sayang ini menurut Ferdinand tahun 1981 disebabkan oleh 2 hal, yaitu 1. Karena pembawaannya atau genetiknya. Pembawaan kasih sayang ini sebagai perangkat yang penting untuk mempertahankan hidup sang bayi. Dan yang kedua, karena belajar. Mereka belajar semua aturan perilaku. Anak-anak
juga cinta kepada orang tuanya sebab mereka memberi makan dan kehangatan, dan juga sebaliknya. Dalam konsep pembentukan kesan, ada kecenderungan bahwa orang-orang membentuk kesan terhadap orang lain dalam pertemuan sekejap saja. Melihat orang atau gambarannya, seorang cenderung membuat keputusan. Kesiapan belajar dan aspek-aspek individu. Kesiapan belajar secara umumnya adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari pengalaman yang ia tentukan. Sedangkan kesiapan kognisi bertalian dengan pengetahuan, pikiran, dan kualitas berpikir seseorang dalam menghadapi situasi belajar yang baru. Kemampuan tersebut bergantung pada tingkat kematangan yang intelektual, yang dimana contohnya itu guru memahami psikologi tidak hanya mengajar pengetahuan saja, akan tetapi juga membantu siswa mengembangkan kepribadian, emosi, dan nilai-nilai moral sesuai Pancasila.